tahun 2021 mengalami perubahan yang biasanya dijadwalkan pada setiap hari Jumat akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 WIB. Demikian penegasan berita jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur bagi Allah sumber segala hikmat dan pengertian yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Hari ini kita berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya terkandung nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia, menjadi terang di tengah kegelapan pengetahuan dan hikmat, seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 280 bait yang pertama, Takut akan Tuhan. Pengetahuan, tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif agar beroleh pengertian yang bijaksana. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita pada minggu ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Mari kita angkat nyanyian
PKJ nomor 97, Roh Kudus kuatkan kami, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kudus kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Kita akan bersama-sama membacakan litani syukur dan pengharapan secara bersaut-sautan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup hingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu. Selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi murid-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus, serta percayakan bagi kami. Sebagai pendidik kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai pelajar kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan
dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan perbaharunilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam kitab Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari lingkungan Galilea dengan judul lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, Kidung Jemaat nomor 415. Saya persilakan bagi anggota dari lingkungan Galilea untuk tampil ke depan, yang berada di depan, atau siapa saja jemaat yang mau ikut bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Tidak hanya untuk lingkungan Galilea, kalau ada yang ingin bernyanyi bersama kami, marilah.
Pembacaan firman untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 25, Mazmur 22, ayat 25 sampai 31. Dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Amin. Hai dengar anakku, ayat 1 dan 2. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan aku itu dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita akan bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan suatu kesaksian dalam pujian dengan judul Tambahlah Kasihku akan Tuhan. Saya persilakan.
Kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami boleh melihat segala yang baik yang telah Engkau ciptakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini sejenak kami bersama-sama tunduk menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari hikmat dan pengetahuan kami secara manusia terbatas. Ada banyak hal yang tidak mampu kami pahami. Karena itu pada saat ini kami memohon pimpinan Roh Kudus bagi kami semua, untuk menerangi hati dan pikiran kami, menguasai kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini dalam rangka kita merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta ia melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memperlihatkan dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama adalah gambar pohon mangga. Mengingatkan saya di tahun 2020 kebetulan pohon mangga di depan rumah saya pada saat itu lebat sekali. Dan saking lebatnya ada satu dahan yang kemudian patah. Meskipun tidak sampai jatuh, kami kesulitan untuk memotongnya sekaligus atau memperbaikinya karena tempatnya yang jauh dan tinggi. Dan akhirnya kami biarkan. Dan apa yang terjadi? Lama-lama daunnya mengering, buahnya menjadi mengkeret, dan akhirnya jatuh. Dan ketika kami coba kupas dan dimakan, terasa kecut, masam, dan tidak enak sama sekali. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar pohon atau bunga Mariana. Satu kali karena terkena selang, kemudian batangnya menjadi patah. Bagaimana caranya supaya dia tetap hidup? Lalu suami saya memiliki gagasan, yaitu diklip saja maka dikasih selotip hitam atau putih. Dan apa yang terjadi? Bunga Mariana saya tetap tumbuh hidup, bahkan menjadi subur. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan? Dari dua gambar ini yang ingin saya katakan ialah bedanya itu ketika ranting ataupun dahan menempel pada pokok dan ketika dia tidak menempel pada pokok pohon itu. Saudara yang terkasih, konsep inilah yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Kebun anggur adalah ungkapan yang seringkali kita dengar baik sejak perjanjian lama. Ketika kita membaca kitab Yesaya, itu menggambarkan tentang kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan diibaratkan seperti pohon anggur, seperti ladang kebun anggur. Dan di sanalah Tuhan Yesus kemudian menggunakannya sebagai perumpamaan tentang kehidupan ini. Tentang Yesus, tentang murid dengan Allah yang menjadi pemilik atau penguasanya. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui perumpamaan kita hari ini kita mau melihat beberapa hal yang menarik, kita coba untuk kita perdalam lagi. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikatakan dalam nas kita pada hari ini adalah setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Saudara, kapan ranting itu tidak berbuah? Apa yang terjadi? Mengapa ia tidak berbuah? Tentu bukan karena asalnya bukan, tetapi kemungkinan yang terjadi adalah ranting atau dahan itu tidak berbuah karena banyak benalunya. Banyak hewan yang ada di ranting itu, ada banyak gangguan yang menempel di ranting itu sehingga dia tidak tumbuh dengan baik. Dia tidak memiliki energi yang cukup untuk bisa berbuah. Dan dia tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga kesulitan bagi dia untuk berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca tentang ranting yang dipotong, maka kita mencoba untuk melihat bahwa kata aslinya dari kata dipotong itu adalah airo dalam bahasa Yunani. Dan airo dalam bahasa Yunani bukan semata-mata dipotong, tetapi sesungguhnya kata yang awalnya itu dibersihkan dan diikatkan pada cabang yang lain.
Jadi ketika carang itu tidak berbuah, maka penguasanya yaitu Allah akan mencoba sedemikian rupa mencari cara sehingga ranting-ranting itu kemudian diikatkan pada ranting yang lain supaya ia mendapatkan cukup matahari, supaya ia mendapatkan cukup makanan dan lain sebagainya, supaya dia juga bisa melihat yang lain dan akhirnya berbuah. Dan jika ketika ada ranting yang tidak berbuah, tidak semata-mata lalu dipotong begitu saja oleh Allah, tetapi Allah mengusahakan sedemikian rupa supaya dia bisa berbuah dengan berbagai macam cara. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita ketika kita tidak berbuah. Tidak serta-merta Allah memotong kita, tetapi Allah kemudian mencari jalan, mencari cara bagaimana supaya kita kemudian bisa berbuah. Kita diberi lahan yang baru, kita diberikan kesempatan yang baru, kita dicarikan sebuah masa yang baru dalam pengertian supaya kita bisa bertumbuh seperti yang lain dan berbuah. Namun ketika berbagai macam cara itu tidak berhasil, maka yang terjadi, maka ranting itu pasti mengering, dan kalau ia mengering, yang dilakukan pengusaha ialah memotongnya dan dijadikan kayu bakar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang kita merasakan bahwa kita ini sudah berbuah, jadi tidak ada masalah dengan hidup kita. Kita sudah melakukan banyak kebaikan, kita sudah banyak melakukan hal ini dan hal itu dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Kita sudah berbuah, benar Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi Allah menginginkan kita berbuah lebih banyak. Dan bagaimana caranya supaya kita berbuah lebih banyak lagi? Yang dilakukan oleh Allah adalah Ia membersihkan hidup kita. Karena itu kalau saudara dan saya dibersihkan baik melalui firman Tuhan, melalui teguran, melalui saran, melalui nasihat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin bersih, semakin murni. Jadi ketika banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita berbuah, mari kita kemudian memahaminya, bahwa itu adalah cara Tuhan supaya kita bertumbuh lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Karena Allah juga menginginkan kita tidak hanya sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Kalau sekarang kita bisa menolong 5 orang, mungkin nanti kita bisa menolong 10 orang, 15 orang, 20 orang, dan lain sebagainya. Jadi Allah menginginkan kita tidak hanya berbuah semakin besar, semakin banyak. Dan untuk itu maka yang dilakukan oleh Allah adalah membersihkannya. Allah membersihkan kita supaya kita semakin berkilau, semakin mahal harganya. Artinya apa? Semakin luar biasa hidup kita dan berbuah lebih banyak lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, bagaimana caranya agar ranting itu bisa berbuah. Tidak mungkin ranting-ranting berbuah dengan sendirinya. Ranting hanya bisa berbuah ketika dia menempel pada pokoknya. Dan kalau kita berbicara tentang anggur, maka dia akan menempel pada pokok anggur. Kenapa? Karena melalui pokok itulah sari-sari makanan ada di dalamnya. Melalui pokok inilah maka segala suplemen, segala nutrisi, segala zat yang dibutuhkan ada di sana. Maka ketika ranting itu tidak menempel, maka ia tidak akan mendapatkan nutrisi vitamin yang baik bagi pertumbuhan buahnya. Tetapi ketika
ranting itu menempel dengan kuat, maka suplemen makanan nutrisi itu disalurkan dan mencapai ranting-ranting itu. Dan pada masa musim kemarau, pokok ini akan menyimpan banyak sekali makanan. Ia akan menyimpan banyak sekali air. Dia akan menyimpan segala sesuatu kekuatan energi yang ada, sehingga dia akan menimbulkan tunas-tunas, dan dia yang akan mengatur segala sesuatunya, sehingga ketika ranting itu menempel terus di dalam pokok anggur, dia akan mendapatkan makanan yang cukup, bahkan berlimpah-limpah, untuk ia kemudian bisa hidup dan berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat menjadi penting bagi kita. Yesus berulang kali dalam teks kita pada saat ini mengulang kata tinggal, tinggal dan tinggal. Artinya apa? Artinya kita harus tinggal, yaitu menempel, melekat pada pokok anggur itu. Karena hanya itulah kita kemudian akan mendapatkan kekuatan. Menempel pada pokok anggur itu apa? Yesus katakan dalam bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, seperti kamu tinggal di dalam aku dan firman itu tinggal di dalam kamu. Jadi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam perkataan Tuhan, kita hidup tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan makanan yang cukup dalam kehidupan kita. Kita akan terus mendapatkan energi dan vitamin yang cukup untuk pertumbuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya pertanyaannya sederhananya yakni, kenapa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Apa sebetulnya target Tuhan Yesus untuk ranting-ranting itu? Untuk kita manusia. Ada dua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kemudian Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita harus terus menempel pada Dia? Kenapa kita harus terus ada tinggal di dalam Dia? Target yang pertama yang Tuhan inginkan, kenapa kita harus tinggal di dalamnya adalah supaya kita tetap hidup. Itu yang pertama, supaya kita tetap hidup. Hidup bukan dalam pengertian sekedar makan, tetapi hidup yang benar-benar hidup yang segar, yang sehat. Kita diminta tinggal di dalamnya agar hidup kita itu hidup yang segar dan sehat. Artinya adalah bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan rohani kita tetap segar, kehidupan rohani kita tetap sehat. Artinya apa? Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan tetap merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Kita akan merasakan kemurahan kasih, dan kita tidak akan kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur dan bersukacita. Dan Yesus ingin supaya kita tetap hidup, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hidup dalam pengertian bersukacita, bersyukur dengan segala macam anugerah yang Tuhan berikan, dan sukacita dan sejahtera yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bisa kita rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus ingin agar kita hidup, maka kita menjadi ranting-ranting yang berbuah, dan buah kita menjadi banyak. Bukan sekedar hanya berbuah, tetapi buahnya banyak, dinikmati, dirasakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa Yesus menginginkan kita terus berbuah dalam hidup ini. Berbuah kebajikan, berbuah pengampunan, berbuah kerendahan hati, kemurahan dan lain sebagainya. Karena itu supaya kita tetap bisa berbuah banyak, kita terus harus kemudian bersedia dibersihkan oleh Tuhan, dan kita harus tetap menempel pada Dia. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau kita berbuah banyak tetapi hidup kita rapuh, tidak mungkin bisa. Seperti pengalaman pohon saya yang sudah saya berikan tadi dalam gambaran, dalam ilustrasi tadi,
Dia berbuah banyak tetapi carangnya rapuh. Dan apa yang terjadi adalah patah. Karena itu yang harus dilakukan adalah carang itu hidup kita. Diri kita harus terus menempel kuat dan tangguh sehingga seberapapun dia kemudian berbuah, dia tetap akan bisa hidup dan akan kuat untuk terus berbuah di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap bertahan hidup dengan sehat, dengan segar, dan menghasilkan buah merupakan impian kita semua. Saya dan Bapak Ibu ingin tetap hidup dan menghasilkan buah. Buah yang baik yang kemudian bisa dinikmati dan menimbulkan sukacita dan kegembiraan bagi diri kita, bagi orang lain. Dan cara untuk itu satu-satunya hanyalah menempel tinggal di dalam Allah, di dalam Yesus. Mau dibersihkan melalui firman Tuhan oleh Dia, mau terus melekat di dalam Dia. Tetapi sayangnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang yang ingin berbuah hal-hal dunia ini dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kepandaian, ataupun juga dengan hal-hal yang lain. Dan apa yang terjadi? Ketika kita melekatkan diri kepada harta dunia yang ada, maka kita pasti akan patah, menjadi rapuh. Satu-satunya cara bagi kita untuk bisa berbuah banyak dalam hidup adalah kita tinggal di dalam Kristus. Karena Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Mari kita tetap di dalam Kristus. Mari kita hidup di dalam firman-Nya. Dan mari kita bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan melalui apa saja, untuk memurnikan dan membuat kita semakin kuat dalam kehidupan kita. Selamat memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021 ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus menuntun langkah juang hidup kita untuk berkenan dan diperbaharui di dalam Kristus, sehingga kita hidup senantiasa memberikan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ia mendatangkan sukacita, kebaikan, bahkan berkat dalam setiap jejak langkah hidup kami. Kami sadari penuh dengan pencobaan dan perjuangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan setia beserta dan memampukan kami, sehingga kami boleh mengalami setiap kasih karunia dan berkat Tuhan terjadi melengkapi dan memberkati kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama merendahkan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga gereja yang mendukung dan berupaya untuk mengembangkan pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis melalui Yayasan Pendidikan GKE. Mereka yang mengelola Yayasan Pendidikan GKE dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Demikian juga para praktisi pendidikan, baik dosen, guru maupun pelajar, mahasiswa dan semua yang bergerak di bidang pendidikan, semakin teguh di dalam panggilan pelayanannya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Mari Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang boleh dinyatakan dalam pelayanan dan pendidikan di tengah kehidupan umat-Mu, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, agar kami boleh menjadi bagian di dalam mengemban tugas bersaksi bersekutu, melayani di tengah kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami secara segala yang dilakukan
untuk mencegah dan menghentikan perkembangan dan penyebaran virus corona. Melalui gugus tugas para dokter, tenaga medis, relawan dan setiap kami ya Tuhan, masyarakat, bahkan umat-Mu, agar kami bersama-sama mendukung yang terbaik untuk pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona ini. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk kami hadapi dan lewati. Ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan umat manusia di tengah dunia ini, Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mohon perlindungan penyertaan-Mu, agar kami tetap dilindungi dari berbagai sakit penyakit. Berkati program Majelis Sinode, Resort dan Jemaat dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pelayanan di kawasan GKE, khususnya di kawasan Resort GKE Pulang Pisau. Apa yang boleh dilakukan di tengah-tengah pelayanan GKE boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh membawa setiap jiwa untuk beroleh kekuatan dan berkat senantiasa. Kami serahkan Sinode Umum GKE yang ke-24 di Kuala Kurun pada bulan Juni dalam setiap persiapan pelaksanaannya. Mari Tuhan campur tangan, berkati panitia dan setiap utusan yang nantinya terlibat di dalam Sinode Umum. Berkati seluruh jemaat-Mu dan umat Tuhan, orang-orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami sekalian senantiasa diberkati. Kami percaya Tuhan, dalam suka maupun duka hidup kami, Engkau yang berkuasa menyertai dan memberkati. Berkati anak-anak dalam jenjang dan usia pendidikan, remaja, pemuda, orang tua, rumah tangga Kristen, tugas, tanggung jawab, usaha, pekerjaan. Mereka yang dalam keadaan sakit, secara khusus kami berdoa bagi Bapak Balden dan juga saudara kekasih kami Renhas yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Biarlah tangan kuasa-Mu menjamah mereka saat ini Tuhan. Engkau nyatakan pemulihan yang sempurna atas mereka. Engkau memberikan semangat, keteguhan hati dan kekuatan iman, sehingga dalam masa-masa pemulihan, dalam masa-masa perawatan yang boleh mereka jalani pada saat ini, mereka boleh menjalaninya dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang berduka, memberikan pengharapan bagi yang lemah, janda duda, anak yatim piatu lanjut usia. Tuhan hadir memampukan mereka, dan kami sekalian untuk setia di dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani sekarang maupun di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu dan bulan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Diberkatilah hidup mereka dengan kesehatan, umur panjang, dan berkat yang senantiasa mendatangkan syukur dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat dan juga pengurus jemaat yang ada di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, terkhusus kami yang boleh melayani dalam ibadah minggu hari ini bersama dengan penetua diakon lingkungan Galilea. Demikian juga pemain musik, singer, operator LCD dan live streaming. Engkau memberkati pelayanan kami agar boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan pengharapan kami, hidup dan kehidupan kami sekalian umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati sekarang sampai seterusnya. Hanya di dalam dan di nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya
dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Saya membawakannya dengan sedikit pelan, ikuti saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian, pelayanan kita, dan mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dengarkan nas pengantar bagi kita. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang baik, yang kami masukkan ke kantong maupun kotak persembahan. Perkenankanlah persembahan kami ini agar bermanfaat di gereja kami, demi kemuliaan nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyikan lagu NKB nomor 197. Besarlah untungku. Suka jiwaku karena damai
pengutusan dan berkat. Pengutusan, lakukanlah tugas panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-3. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan, sehingga semakin nyata terwujud jemaat gereja Kalimantan Evangelis yang misioner, yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Efesus 4 ayat 11 dan 16, Kolose 2 ayat 6-7, Matius 28 ayat 18-20. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, agar panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera